Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan materi komunikasi massa yang berjudul Teori Media dan Kebudayaan, Pembuatan Makna dalam Dunia Sosial, yang dibawakan oleh Muhammad Rizky Kurniawan, yaitu saya dan partner saya Anawati Arsyad. Oke. Pada tahun 1980-an, ketika teori-teori kebudayaan mulai dianggap serius oleh ilmu komunikasi, sebuah debat yang serius muncul di antara para pendukungnya dengan lawannya dari post-positivis. Bidang ini dianggap masih berkembang. Pendukung perspektif efek media mengatakan bahwa teori mereka lebih ilmiah karena berdasarkan pengamatan empiris yang tersusun dengan baik serta memiliki pembuktian terbalik, temuan baru dapat ditolak kebenarannya. Oke, masuk kepada interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik adalah salah satu dari teori awal ilmu sosial yang mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana kita mempelajari budaya dan bagaimana budaya membentuk pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi ilmu ini berbicara tentang dari bagaimana budaya membentuk pengalaman hidup sehari-hari, yaitu basic atau ilmu dasarnya. Oke, masuk lagi kepada pragmatisme dan mazhab Chicago. Jadi, Mead mengembangkan interaksionisme simbolik dengan mengambil ide dari pragmatisme. Jadi, yang dimaksud pragmatisme itu adalah membuktikan diri benar dengan cara melihat sebab akibat secara praktis. Jadi, mementingkan hasil akhirnya daripada memikirkan nilai moralnya. Jadi, contohnya itu seperti menyontek dan korupsi. Karena kan itu kan hanya memikirkan hasil akhirnya daripada memikirkan moral dan nilainya. Dan selanjutnya, penerapan terbaru dari interaksionisme simbolik. Jadi banyak yang bertentangan tentang pendapat Mead ini karena mengatasnamakan pragmatisme. Jadi apa ya? Bagian selanjutnya saya serahkan kepada Anawati. Baik, Anawati, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada konstruksionisme sosial. Persamaan semua teori berbasis budaya adalah asumsi dasarnya yang menyatakan bahwa pengalaman kita akan realitas adalah sebuah konstruksi sosial secara berkelanjutan, di mana kita bertanggung jawab terhadap hal tersebut, bukanlah sesuatu yang dikirimkan atau disiarkan kepada publik secara mudah oleh para elit penguasa. Selanjutnya adalah framing dan analisis frame. Kita bisa menemukan banyak istilah di dalam buku ini dan buku teks lain yang merujuk pada pengharapan semacam itu, stereotip sikap, skema, pelembangan, dan biasa rasa atau etnis. Semua konsep ini mengasumsikan bahwa pengharapan kita dikonstruksikan secara sosial, yaitu yang pertama, pengharapan berdasarkan pengalaman yang kita miliki sebelumnya, baik dari pesan media maupun dialami secara langsung. Kedua, cukup kebal terhadap perubahan, bahkan ketika dikontradiksikan dengan informasi faktual yang tersedia. Ketiga, yaitu sering kali dikaitkan dengan atau dapat merangsang emosi yang seperti kebencian, ketakutan, dan cinta. Keempat, yaitu seringkali kita terapkan tanpa menyadarinya, terutama kita emosi yang kuat dirangsang yang mengganggu kemampuan kita untuk secara sadar menafsirkan informasi baru yang tersedia dalam situasi tersebut. Selanjutnya yaitu efek terhadap ayat. Selama 15 tahun, peneliti telah mendokumentasikan pengaruh frame terhadap. Temuan yang paling umum adalah ekspos terhadap berita terdampak pada pembelajaran yang konsisten dengan frame yang tunggal, terutama yang dating dari elit penguasa. Maka pembelajaran cenderung akan dipandu oleh frame tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan dapat secara kuat mempengaruhi cara pemirsa memaknai berita dan tokoh utama di dalamnya.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Anawati. Saya akan menjelaskan beberapa yang dibacakan oleh Anawati tadi. Jadi, yang dimaksud framing dan analisis frame itu yaitu framing merupakan bagian strategi komunikasi media yang mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini dan persepsi halayak terhadap suatu peristiwa. Jadi mereka memancing atau mengiring opini halayak terhadap kasus yang ditujukan. Oke. Masuk kepada analisis kultivasi. Analisis kultivasi adalah teori yang dikembangkan oleh George Gerbner pada tahun 1970 dan 1980, memunculkan pertanyaan di tingkat makro mengenai peranan media dalam masyarakat, walaupun teori ini memiliki sebuah aspek gabungan dari kombinasi antara teori kebudayaan makroskopik dengan mikroskopik. Beberapa peneliti melihat teori ini sebagai contoh yang mungkin untuk penelitian selanjutnya. Sementara yang lain menganggap teori ini sebagai contoh yang buruk atas cara melakukan penelitian. Padahal kontroversi ini merupakan poin penting dalam perkembangan teori komunikasi massa. Kontroversi ini memperlihatkan ragam perspektif yang berlawanan yang beberapa masih diakui secara luas. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu kultivasi. Jadi teori kultivasi itu mereka menganut televisi sebagai media komunikasi massa yang telah dibentuk sebagai simbolisasi lingkungan umum atas beragam masyarakat yang diikat menjadi satu, bersosialisasi, dan berperilaku. Oke? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu produk analisis kultivasi. Untuk memperlihatkan secara ilmiah pandangan mereka terhadap televisi sebagai medium yang mempengaruhi terhadap budaya. Para peneliti kultivasi bergantung pada proses 4 langkah. Pertama, mereka sebut sebagai analisis sistem pesan, yaitu analisis konten televisi secara mendetail untuk mengukur tampilan gambar, tema, nilai, serta penggambaran secara berkala dan konsisten. Kedua adalah formulasi pertanyaan mengenai realitas sosial pemirsa. Ketiga, dengan mensurvei khalayak, menayangkan pertanyaan tentang langkah kedua kepada mereka dan menanyakan mereka mengenai jumlah konsumsi televisi. Dan yang keempat adalah membandingkan realitas sosial dari penonton dengan konsumsi rendah atau like viewers dan penonton dengan konsumsi tinggi atau heavy viewers. Berikutnya adalah media sebagai industri budaya atau komodifikasi budaya. Salah satu perspektif yang paling menarik dan menantang yang berasal dari penelitian kajian budaya adalah komodifikasi budaya. Studi mengenai apa yang terjadi ketika budaya diproduksi secara massal dan distribusikan dalam kompetisi langsung dengan budaya lokal. Menurut sudut pandang ini, media adalah industri yang mengkhususkan diri pada produksi dan distribusi komoditas kebudayaan. Sebagaimana dengan industri modern, media berkembang dengan mengorbankan produsen lokal yang kecil, dan dampak dari pertukaran ini dan terus-menerus mengganggu kehidupan orang-orang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kita sudah masuk kepada bagian gerakan melek media. Jadi sebelum masuk ke ini, saya perlu menjelaskan apa sih itu sebenarnya melek media. Jadi melek media itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Misalnya tontonan televisi. Tentu kita ada kalanya bisa meniru beberapa adegan atau motivasi dari situ. Oke, langsung saja. Gerakan melek media ini berdasarkan pemahaman yang diambil dari berbagai sumber yang berbeda. Terdapat data beberapa poin penting di bawah ini, yaitu khalayak adalah aktif, tetapi mereka belum tentu sadar akan apa yang mereka lakukan dengan media. Ini adalah uses and gratification.
Dan kedua, kebutuhan, kesempatan, dan pilihan halayak didorong secara tidak alamiah oleh akses terhadap media dan konten media. Kajian budaya kritis. Oke, selanjutnya konten media dapat secara implisit dan eksplisit memberikan tuntutan terhadap tindakan. Teori kognitif sosial dan teori semiotik sosial. Yang terakhir, orang-orang harus secara realistis mengukur bagaimana interaksi mereka dengan teks media dapat menentukan tujuan bahwa interaksi tersebut mendukung mereka di dalam lingkungan mereka. Teori budaya. Oke, dan yang terakhir. Baik, selanjutnya. Ya, silakan Anawati. Teori semiotika sosial. Pada tahun 1980-an, ketika Gerbner sedang berjuang melawan kritik, penelitian kajian budaya kritis lainnya di Amerika Serikat sedang menghadapi bentuk krisis yang lain dari dalam maupun luar komunitas peneliti. Saat itu adalah era ketika peneliti kajian budaya kritis penelitian kajian budaya kritis diterima secara luas di seluruh dunia. Akan tetapi, sebagaimana yang kita lihat, hingga tahun 1970-an, Amerika Serikat kekurangan tradisi penelitian kajian budaya yang mapan. Tidak ada standar yang diakui bersama untuk penelitian dan tidak ada aliran teori yang cukup mapan untuk memandunya. Meskipun demikian, jumlah akademis yang melakukan penelitian budaya ini semakin meningkat. Selain komunikasi massa, para akademis dari disiplin ilmu yang berbeda seperti kepustakaan, kemampuan berkomunikasi atau speak communication, sosiologi dan ilmu sosial juga tertarik pada kajian budaya. Hasilnya adalah melonjaknya jumlah penelitian kajian budaya di Amerika Serikat. Tetapi sebagian besar kurang berdasarkan pada teori dan tradisi akademik yang berkembang di Eropa. Penelitian deskriptif murni terhadap budaya populer seringkali disalahartikan dengan penelitian berdasarkan teori budaya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anawati. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang teori semiotika sosial. Jadi semiotika sosial itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa kebudayaan di masyarakat sebagai sebuah tanda yang memiliki arti tertentu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Terakhir saya akan menyimpulkan materi kami. Jadi materi kami membahas tentang interaksionalisme, yaitu basic dari kebudayaan dan interaksi. Dan tentunya MEAT mengangkat interaksionalisme ini dengan mazhab Chicago dengan mengambil aliran pragmatisme yang hanya mementingkan hasil akhirnya, dan tentu ada beberapa ilmuwan yang menentang ilmu itu karena mengatasnamakan pragmatisme, dan kami juga membahas framing yang bisa mengiring opini publik terhadap suatu peristiwa, dan juga ada teori kultifikasi yang mengangkat televisi sebagai simbolisasi masyarakat, dan juga ada gerakan melek media, yaitu kemampuan halayak untuk mengambil sisi positif dari media, dan juga yang terakhir semiotika sosial, yaitu ilmu yang mempelajari peristiwa dan kebudayaan yang digambarkan yang memiliki arti. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.